Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Di video ini kita akan buat untuk sisi backend-nya ya. Jadi langsung aja kita ke sini. Backend-nya di sini kita buat dulu migration-nya, file migration. Nah, ini kita close all aja deh. PHP artisan make model ya. Berarti model kita gunakan model cut kemudian migration. Enter. Oke. Lalu di sini kita buat kolom-kolomnya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita punya database. Nah, di sini ada cut. Kolomnya food ID, quantity, jumlah, kemudian price, harga satuan ya. Harga tiap barangnya. Belum dikalikan ini ya. Oke, kemudian kita buat lagi untuk order. Jadi setelah dari cart, kita ke order. Nah, di sini ada transaction code. Jadi kita akan ambil semua user ID. Ini, usernya itu. Oke, yang ada di keranjang belanja. Nah, kita pindahkan ke sini, ke order, dengan memberikan transaction kodenya. Kemudian food ID, quantity, price, sum. Jadi kuantitinya dikali harga satuan. Lalu totalnya atau sumnya berapa. Payment URL ini jika dia gunakan metode payment, pembayaran gateway, payment gateway gitu. Nah, setelah itu di sini ada status. Statusnya apa nih? Ini berhasil, pending, cash, cancel, atau dia minta kembali refund. Kemudian defaultnya itu pending. Oke, nah cukup seperti ini dulu. Coba kita clear. Kita migrate ya. Enter. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal ke order. Model. Kita buat protected worded. Oke, kemudian kita ke cart. Kita buat hal yang sama ya. Oke, ini kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat controllernya ya. Jadi PHP artisan make controller API. Ini order controller API. Oke, gini ya. Kita enter. Berikutnya kita buat untuk cut ya. Cut controller API. Oke. Kita clear. Ini semua kita close saja dulu. Controller API. Lalu cut controller. Kita buatkan aja dulu yang di store ya. Store kita buatkan fungsi untuk menyimpan cardnya ya. Oke, kita buat store-nya seperti ini ya. Sukses. Kita simpan. Jadi store-nya kita seperti ini ya. Pertama kita validate. Jadi yang harus ada food ID. Lalu di sini kita buat jika sudah ada, maka kita update berdasarkan dua kondisi ini. Tapi jika belum, maka kita tambahkan ya. Dan ini adalah perintah untuk menambahkan kolom quantity.
Jadi quantity yang sebelumnya akan ditambahkan dengan quantity yang baru ini, request quantity. Oke, itu untuk store. Kemudian kita bisa buat untuk show ya. Oh sorry, get dulu ya index ini. Jadi kita bisa buat lagi resource-nya untuk card controller ya. Kita buat aja di sini. Artisan make resource card resource. Oke, kita enter. Oke, seperti ini. Lalu kita buat di sini array. Jadi gini aja ya, username. Ya, kita perlu buat untuk yang modelnya. Model mana model? Ini model card public function user ID. Oke, kita simpan udah card ya. Juga food ya untuk food. Ini foodnya. Food belongs to ya food class, ini food ID. Oke. Udah user dan food. Card resource, ini name udah. Di sini kita bisa buat ya food ini ya, atau food saja ya. Food ID nggak usah deh. Kita buat ini new food resource this food. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan user ID siapa. Ini user ID-nya yang akan nulis. Oke, yang pesan ya. Lalu food di sini ya. Food resource. Oke, card resource selesai. Jadi kita bisa kembali ke card controller. Nah, di sini kita akan ambil seluruhnya card controller sesuai ID-nya ya. Jadi di sini kita buat card. Ini card model. Get aja. Atau where. Sorry. Where user ID out user ID get. Kemudian kita gunakan ini. Ini kita buat di sini ya. Data card resource collection card. Ini data. Get menu sukses. Oke. Jadi ini untuk indeksnya, untuk kita ambil data. Selesai. Lalu kita untuk delete ya. Jadi delete karena card resource sudah kembalikan ID. Kita akan delete berdasarkan ID aja ya. Jadi di sini card. Ini card. Find ID. If card, maka card delete. Lalu kita return this recent response. Delete menu sukses. Kita kembalikan aja 204. No content ya.
atau 200 saja ya. Ya. Oke, seperti ini. Jadi card controller selesai, lalu kita lanjut dengan order controller. Nah, di order controller berarti kita akan buat untuk store ya. Di sini store, kemudian kita bisa ke index juga ya. Jadi kita bisa lihat di order controller ini. Oke, transaction kode, good ID, quantity, price, sum, payment URL, dan status. Jadi kita bisa buat aja dulu ya untuk yang resource-nya nih, untuk order. PHP artisan make resource, order resource. Enter. Oke, udah. Kita tinggal kembalikan yang mau kita kembalikan, yaitu ID, this ID, lalu transaction kode, food ID, transaction kode, oke, kemudian di sini this transaction kode, atau kita buat aja kode ya, transaction aja. Oke, lalu food ID, kita bisa buat di sini food. Nah, kita ke model dulu, order. Kita bisa buat seperti yang di ini ya, yang di cut. Jadi ini foodnya. Nah, seperti ini, lalu ada URL ID ya, user ID nggak ada ya. Berarti ketinggalan ya user ID. Kita buat aja dulu user ID. Tapi artisan make migration, add columns to orders. Oke. Nah, kita ambil di sini user ID-nya. Yang order siapa? Ini after setelah enum ya. Oke. After status. Oke, sudah. Kita clear PHP artisan migrate. Enter. Oke, sudah ada. Ini kita kembalikan aja. Kita copy, kita pasang di order. Biar rapi migrationnya kita nih. Oke, ini kita delete. Lalu yang ini kita delete juga. Oke. Dan kita kembali ke order resource. Oke, ini food, new food resource. Lalu di sini apa nih? This food. Ini ya. Oke, jadi untuk yang order ini berarti kita punya ini ya. Masing-masing ID itu ya food ID untuk order ya. Jadi akan disamakan yang kita bisa rekap nanti itu berdasarkan transaction kode. Nanti teman-teman kalau mau gunakan tabel tambahan lagi, seperti untuk rekapnya, rekap order, jadi seluruh pembayaran total yang mesti dibayar, nah itu bisa buat tabel sendiri lagi ya. Jadi payment URL-nya, ya berarti salah nih. Kita punya struktur tabel nih, keliru ya. Jadi di sini order
payment URL. Ya, berarti masih kurang ya. Sorry, dari card ke order. Oke. Jadi semua sudah di order, tinggal siap tunggu pembayaran. Lalu dari order sini kita rekapitulasi ya, kita rekap. Jadi kita bisa anggap untuk tabel rekapnya itu kita anggap aja tabel pembayaran. Jadi di tabel pembayaran itu hanya ada kolom transaction code, payment URL, kemudian jumlah harganya semua ya. Ya, jumlah harganya semua. Jadi nggak perlu lagi food ID, nggak perlu lagi quantity, langsung aja total pembayaran. Oke, jadi kita buat PHP Artisan Make Model pembayaran. Di sini langsung aja payment ya. Oke, ini migration enter. Nah, kita buat di sini. Jadi kita ambil aja dari order. Pertama transaction code. Oke, kemudian food ID nggak usah. Lalu ini ya, dua ini. Ini kita kasih total, ini aja ya. Lalu status juga sama ya. Dan ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat order yang di order transaction code ketika di order gitu. Nah, total pembayarannya akan tersimpan di sini. Oke. Lalu ini ya nggak ada ya. Nggak ada yang perlu kita delete. Oh, ada nih. Payment URL kita delete aja. Nanti kita delete juga di database-nya ya. Di tabel yang ada di MySQL yang sudah kita jalankan. Oke, udah. Kita bisa PHP Artisan migrate. Enter. Oke. Jadi kita bisa kembali ke order ini. Kita simpan ini. Lalu kita ke order source. Nah, ini transaction, food. Kemudian kita lanjutkan di sini price, this, price, kemudian quantity, this, quantity. Oke, coba kita lihat order, ya quantity ada ya. Lalu sejak bagian sini, this, sum. Status juga ya, di status. Oke, apa lagi? User ID. Lagi ini user, kita kasih saja this user name. Berarti model order masih kurang user ya. User, user class, user ID. Oke, kita kembali ke order controller ini. Oke, untuk order controller berarti kita buatnya yang di show aja ya. Ya, kita ambilnya berdasarkan data transaction kodenya ya. Jadi di sini kita ambil order where oke get order success.
Nah ini show, kemudian destroy nggak usah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk backendnya kita, antara card, order, kemudian payment. Ini ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Salam programmer.